Anak laki-laki itu memakai kacamatanya. Dia melihat almarhumah ibunya lagi lalu bergegas memeluknya. Namun ia menembus tubuhnya. Ibunya meninggal dalam kebakaran. Dia sekarang berubah menjadi roh. Dia merasa aneh kenapa bisa melihatnya. Dia buka kacamata lalu ibunya langsung hilang. Pas dipakai lagi dia bisa melihatnya jelas. Sampai sore, aku dengan senang hati perkenalkan ibuku kepada semua orang. Kakakku memakai kacamata tapi dia gak bisa lihat apapun. Karena sang ayah tidak mau buat anaknya sedih. Jadi dia menangis di belakangnya. Yang jelas anak laki-laki ini besoknya ke kantor polisi. Polisi mengatakan kebakaran itu disengaja. Sangat cepat, kebakaran lain terjadi. Tiba di tempat kejadian ditemukan seorang pria yang sangat mencurigakan. Dia memutuskan untuk mengikutinya melalui pintu langsung masuk ke dalam kamar. Dia melihat komputernya penuh dengan gambar api. Di kalender juga tertulis tanggal api. Wanita ini sangat marah, karena ulahnya dia sampai dia harus meninggalkan keluarganya. Dia menghajarnya tapi pukulannya menembus tubuhnya. Jadi keesokan harinya dia membawa anaknya ke kantor polisi. Memberinya sepotong kertas dengan nama dan alamat pelaku. Tapi siapa yang bisa mempercayai seorang anak kecil? Ini membuatnya sangat sulit. Kalau ada bukti itu bagus. Lihatlah alamat di koran. Kemudian mengikutinya ke sebuah lokasi konstruksi. Dia melihat pria itu memegang korek api dan bersiap melakukan kejahatan. Memegang kamera untuk menangkap foto. Tapi sekarang dia ketahuan dan pria itu segera mengejarnya. Bocah itu menangis meminta pertolongan. Saat bocah ini tertangkap, ibunya langsung menembus tubuhnya dan membuatnya menggigil. Bocah itu mengambil kesempatan masuk ke ruangan workshop. Mencari seseorang untuk membantu. Tapi tidak ada yang melihatnya. Tapi sekarang kepala sekolah sedang berjalan bersama anak anjing. Ketika anak anjing menggonggong, ternyata anjing bisa melihat jiwa. Dia langsung menarik anak anjing untuk memimpin kepala sekolah ke bengkel. Dia berkelahi dengan pria itu dan berhasil menangkapnya. Dia tidak bisa memasak makanan yang enak untuk putranya. Namun hanya bersamamu sudah membuatnya merasa hangat. Dia memikirkan berapa lama lagi dia bisa tinggal di sini. Wanita ini tidak bisa mengambil rokok di tanah. Tiba-tiba seorang jiwa laki-laki mengambilnya dengan lembut lalu membuangnya ke tempat sampah. Wanita ini sangat terkejut, namun dia menemukan jawaban dari pria itu. Saat keduanya berbicara, ketahuan bahwa ia selalu menyesal. Karena tidak mungkin untuk mengucapkan selamat tinggal dengan lembut. Maka berkat kemampuan untuk melihat jiwanya lalu menemukan kekasihnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang menyentuh. Sekarang ia tidak punya apa-apa untuk disesali dan segera terbang ke surga. Seandainya aku bisa meninggalkan urusan dengan anakku, aku akan menghilang dari dunia. Roh wanita ini diam-diam melindungi keluarganya. Hoang sebenarnya bukan putri kandungnya. Dia selalu ingin memanggil seorang ibu tetapi dia sudah meninggal dunia. Walaupun sang ayah tidak tahu bagaimana caranya berubah menjadi arwah di sisinya. Tetapi dalam hatinya dia masih ada. Dia mengatakan kepada putrinya tidak ada kata terlambat. Maka Hoang mengucapkan selamat tinggal dan aku minta maaf kepadamu karena tidak menjadi anak yang baik. Aku memperlakukanmu sebagai anak yang melahirkanmu untuk dewasa nanti. Terima kasih, Ibu. Saat ini aku tidak bisa menahan air mataku. Walaupun hidup dan mati terpisah. Namun di hati kedua insan memiliki tempat satu sama lain. Sangat cepat musim panas telah tiba. Keluarganya pergi ke pedesaan untuk berlibur. Walaupun berubah jadi hantu, tapi masih terus nyalahin orang tua karena menentang saya jadi polisi. Dia masih tidak tahan ingin berdebat beberapa kata. Namun semuanya tak dapat melihatnya. Sehingga malam itu, dia memberitahu kakek neneknya kalau ibu ada di sini. Walaupun hanya sebatas jiwa dia ada di sini. Meskipun itu tidak masuk akal. Tapi kakek memilih untuk percaya dengan kata-katanya. Dia melihat foto putrinya dan mengatakan si bodoh ini kotor. Awalnya ayahnya ingin dia menjadi polisi. Tapi dia malah memilih menjadi pemadam kebakaran. Bahkan dengan kekerasan. Kita harus menghentikan anak-anak kita. Karena beliau seorang polisi. Seharusnya tahu bahayanya profesi ini. Beliau menentang keras karena kasih sayang ayahnya terhadap putrinya. Saat ini beliau menangis tanpa kata-kata. Aku selalu berdebat dengan ayah, itulah mulut yang benar dan hati yang salah. Aku minta maaf di depanmu. Maafkan aku jadi anak yang tidak berbakti.
Dia datang dan memeluk kedua orang tuanya sepertinya tidak ada halangan di antara mereka. Berbulan-bulan kemudian, di samping menyelamatkan kucing, membantu ayah memenuhi impiannya, ibu dan anaknya menangkap penjahat. Diam-diam di samping anaknya melihat anaknya tumbuh dewasa. Tetapi dia juga menemukan bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Namun hari ini, bocah dan kakak perempuannya pulang dari pasar. Saat baliho tiba-tiba jatuh dan akan menimpa anak-anak ini. Namun tiba-tiba melayang di udara. Anak laki-laki dengan senang hati memanggil ibunya. Ketika anak saya dalam bahaya, dia pasti bisa melakukannya. Sang adik kembali memberitahu kakaknya bahwa ibu telah menyelamatkan kita. Melihat adegan aneh ini, Hoang tidak percaya bahwa ibu masih ada di sisinya. Namun sore itu tubuhku perlahan menghilang. Asalnya karena gelisah sang putra ia berubah menjadi semangat di sampingnya. Namun waktu terus berjalan dan anaknya makin tumbuh. Dia melihat anaknya semakin aktif dan prestasinya terus-terusan meningkat. Dia juga tidak memilih-milih makanan lagi. Saat masuk ke kamar mereka sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuk ibunya. Tapi di mata bapaknya pemeran utama pesta tidak ada. Karena tidak mau mengecewakan anaknya dia berpura-pura merayakan bersama. Ibu di surga pasti senang melihat ini. Tapi dia bilang mama belum di surga. Dia masih ada di samping kita. Namun ayah masih tidak percaya sehingga menyuruh semua orang tiup lilin bersama-sama. Istrinya tiba-tiba meniupnya. Sang suami tidak bisa menahannya untuk mempercayainya saat ini. Walaupun gak bisa lihat istrinya, tapi tetap suka saling memandang. Dia dengan semangat mencium suaminya. Lalu dia merinding di seluruh tubuh. Saat ini dia begitu semangat. Keluarga ini akhirnya mengobrol semalaman. Namun ketika Yuner pergi ke atap sendirian, ia tahu bahwa ia akan segera pergi. Namun hari itu benar-benar telah tiba. Tidak sengaja bocah ini jatuh dalam kontes berlari. Sudah saatnya orang-orang datang membantunya bangun. Dia mencoba untuk bangkit lagi. Lalu dengan pincang berlari hingga garis finish. Melihat kejadian itu dia tahu bayinya sudah tumbuh. Pulang ke rumah orang-orang bersorak. Lalu dia tahu bahwa ibunya akan segera menghilang. Dia bilang ibu sebentar lagi akan pergi. Suasana tiba-tiba berhenti saat ini. Lalu orang-orang datang ke pantai. Disinilah dia dan suaminya bertemu. Inilah awal dari kebahagiaan. Jadi biarkan dia berakhir dengan bahagia. Dulu kamu tidak bisa membantu tetapi sekarang kamu bukanlah seorang anak kecil yang pemalu lagi di kelas. Dia tumbuh semakin besar sehingga ibu hampir tidak menyadarinya. Kamu harus jadi anak yang bisa diandalkan. Jadi, pergilah ke sekolah meski ibu tidak lagi di sampingmu. Kamu tidak boleh merasa kesepian. Kita akan bersama selamanya. Setelah lengan terbuka lebar dia mengira tidak akan pernah bisa memeluk anaknya. Tapi sekarang dia memeluknya erat. Arwah sang ibu perlahan-lahan memudar dan terbang ke surga. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.